ada kayak terimbas-terimbasan lagi gitu, emang udah polar sama polar aja gitu. Oke, makasih Faye. Oke, semoga menjawab ya. Ada lagi tidak? Tadi di mana sih? Gue lupa deh. Oh, ini. Oke, kalau tidak ada, kita lihat grafiknya. Titik didih H2O, kenapa dia lebih tinggi jauh daripada H2S? Kayak yang tadi udah kita lihat di sini. H2O itu punya ikatan hidrogen yang membuat dia punya titik didih yang tinggi. Nah, dan kenapa nih dari H2S ke H2SE dan H2TE itu naik? Nah, itu kan karena MR-nya kan di sini naik. Jadi semakin naik MR, si gaya London yang salah satunya bekerja di molekul-molekul ini juga naik. Makanya kayak semakin banyak gaya yang bekerja di situ juga kan titik didihnya semakin naik. Makanya dia dari H2O itu paling tinggi, itu karena dia punya ikatan hidrogen, lalu dia turun, terus ke H2S, dia terus naik, itu karena adanya kenaikan MR. Gitu. Terus, oh wow, contoh soal ternyata, lupa gue makan. Menurutkan kenaikan titik leleh dari senyawa berikut. Nah, kita lihat satu-satu kali ya. Dari CSI, alas ya. CSI. CSI itu ikatannya apa tuh? CS sama I. CS tuh golongan 1. I golongan 7. Berarti kalau misalnya golongan logam sama non-logam berarti dia ionik ya. Terus SiO2 itu kovalen. Lalu CH3OH ada OH-nya ini berarti dia punya ikatan hidrogen. Dan untuk C3H8 hidrokarbon itu kovalen juga, tapi dia kayak sangat non-polar gitu deh. Pokoknya ingetin aja guys kalau hidrokarbon itu non-polar. Dari sini kelihatan kan kayak dari jenis ikatannya. Dari kenaikan berarti dari yang paling rendah ya. Dari yang paling rendah berarti pastinya ini dulu karena dia cuma ada gaya London doang ya di sini. Jadi C3H8. Terus ke sini CO2, terus ke ikatan hidrogen CH3OH dan CSI ionik yang paling tinggi titik lelehnya. Oke lah ya, atau nggak oke? Oke lah ya. Oke, nah ini sifat fisik cairan. Oke, kita udah masuk ke sifat fisik cairan, yaitu ya ini. Dan untuk si kompresibilitas dan difusi ini dipengaruhi sama kayak seberapa dekatnya gitu si molekul, kayak seberapa tight gitu loh si molekul-molekulnya. Sedangkan sisanya itu berdasarkan kekuatan gaya antar molekul ya. Oke, kita lihat satu-satu. Kompresibilitas itu merupakan ukuran kemampuan suatu substansi untuk diperkecil volumenya dengan menambah tekanan. Semakin kuat gaya intermolekul, semakin kecil kompresibilitas. Nah, ini misalnya kayak gas gitu kan. Kalau gas itu seperti yang kita ketahui dia kayak kompresibel kan. Kompresibel itu maksudnya kayak kalau misalnya kita tekanannya diubah, maka si volumenya pun akan ikut berubah gitu. Nah, itu kayak kompresibel artinya. Nah, kalau misalnya gas itu kan kita tahu banget kalau misalnya si jarak antar molekul itu kayak jauh-jauh banget gitu kan, kayak tidak tight gitu. Jadi kayak dia itu kompresibel. Sedangkan kalau untuk padat dan cair itu eh, hampir incompressible karena emang jarak antar molekul kan deket-deket banget ya. Jadi kayak kalau misalnya si tekanannya dimainin juga volumenya tuh cenderung tetap gitu sih. Ya, kurang lebih begitu. Ini kayaknya kurang penting, cuma ya gitu deh. Dan ini difusi. Saat antar molekul memiliki jarak yang berjauhan, maka terjadi difusi dengan cepat. Oke, ya iyalah ya gitu kan, kayak kalau misalnya jauh-jauh. Kalau misalnya sepemahaman gue sih si difusi itu kayak kemampuan si molekul buat kayak
apa ya, kayak kesana kayak jalan-jalan gitu loh di sekitar molekul yang lain. Nggak tahu sih itu menurut sepemahaman gue ya, tapi koreksi aja kalau misalnya salah. Itu kayak menurut pemahaman gue tuh kayak difusi itu sejenis itu gitu. Makanya kalau misalnya gas itu gampang difusi dan juga cepat gitu difusinya, sedangkan kalau misalnya cair sama padat kan jarak antar molekulnya tuh deket-deketan gitu kan, jadi agak susah gitu. Bahkan untuk padat itu susah banget gitu untuk berdifusi. Begitu. Nah, ini tegangan permukaan. Jujur gue tegangan permukaan gue sendiri masih belum sepaham itu. Cuman tegangan permukaan itu berhubungan dengan kecenderungan air membentuk bentuk dengan luas permukaan terkecil. Maksudnya kan misalnya ini adalah air. Ya. Yeah. Terus kalau kita zoom, mungkin dia molekul-molekulnya seperti ini. Ya, kurang lebih begitu. Nah, si molekul yang ada di tengah ini masih banyak ya guys. Gue males aja gambarnya. Nah, molekul yang ada di dalam ini kan berarti dia berikatan sama molekul-molekul di sekitarnya tuh kayak di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di semuanya itu kan dia berikatan kan. Nah, kayak semakin itu kan berarti dia kayak stabil, dan kalau misalnya stabil berarti energi potensialnya tuh rendah. Kayak yang kita tahu kalau misalnya semakin rendah energi potensial, maka dia semakin stabil. Nah, untuk si molekul yang ada di atas ini, dia tuh berarti cuma berikatan semua kanan kiri dan bawahnya aja kasih kayak, karena dia ada di permukaan berarti atasnya tuh kayak masih terbuka gitu, kayak dia masih bisa berikatan dengan molekul lain, dan juga kayak berarti kalau kayak gitu tuh kayak energi potensial tuh lebih tinggi gitu, kayak dia masih bisa berikatan dengan yang lain gitu loh. Jadi kayak makanya yang ada di permukaan itu energi potensialnya semakin tinggi. Nah, ini makanya molekul cairan itu cenderung menurunkan luas permukaannya. Supaya kenapa? Karena kan pasti semua molekul mau stabil kan ya. Kalau misalnya tegangan permukaan di apa ya? Kalau energi potensial di permukaannya itu lebih tinggi, maka dia kayak pengen memperkecil gitu si luas permukaannya supaya energi potensial itu lebih turun. Dan jadinya tuh dia lebih stabil gitu. Ya gitu. Nah, untuk si tegangan permukaan itu sebanding sama energi yang dibutuhkan untuk memperluas si area area permukaannya. Ya gitu deh. Gak tau sih, gue juga masih belum sepaham itu sebenarnya sama tegangan permukaan, mohon maaf. Ya. Nah, kalau yang kemampuan membasahi, nih jadi terjadi ketika ikatan antar molekul atau cairan padatan lebih kuat dibandingkan gaya ikatan antara molekul cairan. Nih misalnya kayak gini nih. Kalau misalnya kita tuangin air di kaca, itu airnya kan kayak kaca, kalau kita tuangin kan dia kayak agak gepeng gitu kan. Beda kalau misalnya kita tuangin di kayak misalnya plastik gitu. Kalau misalnya kita tuangin ke plastik kan airnya kayak berbentuk tetesan gini kan, kurang lebih. Nah, jadi itu kenapa bisa kayak gitu? Karena air itu kan H2O. H2O. Nah, si kaca ini kan merupakan kayak kompleks SiO gitu kan. Jadi kayak SiO, SiO, SiO gitu deh. Pokoknya banyak gitulah. Nah, terus kayak di ujung-ujungnya tuh ada OH. Nah, makanya kenapa dia bisa kayak menggepeng kayak gini tuh karena ada air yang berikatan, si air ini dia bisa membentuk ikatan hidrogen sama OH ini gitu. Makanya kayak berarti kan ikatan antar molekul si cairan yang merupakan air ini dengan padatan yang berupa kaca ini kan ikatan hidrogen yang kayak sama dengan ikatan inter intramolekul airnya yang kayak angkatan lagi ikatan intramolekul airnya kan ikatan hidrogen kan, air dengan H2O dengan H2O. Sedangkan kayak sama si kaca ini juga dia bikin ikatan hidrogen, makanya kayak sama gitu, makanya dia bisa membasahi. Sedangkan kalau misalnya untuk di plastik ini kan H2O nih, sedangkan plastik ini kan polimer karbon kan, kayak karbon gitu, kayak ikatan H2O sama karbon kan kayak bukan ikatan hidrogen, dan yang pastinya dia kayak sama-sama kovalen gitu kan, kayak berarti dia lebih lemah ikatannya dari ikatan hidrogen. Makanya si H2O ini lebih mempunyai kecenderungan untuk dia bikin kayak butiran bulat kayak gini dibandingkan buat dia gepeng kayak gini, karena jadinya tuh dia kayak nggak berikatan gitu sama si plastik ini gitu. Begitu. Terus untuk surfaktan dia yang ya sabun gitu kan, kayak dia punya
kepala yang polar untuk menempel di air dan ekor yang non polar untuk menempel ke minyak dan buat membersihkan gitu. Terus cara kerjanya juga untuk menurunkan tegangan permukaan karena molekul pada permukaan beroleh kembali keseimbangan interaksi antar molekul. Karena kayak nanti dia akan membentuk kayak sebuah kompleks kayak gini, kalau nggak salah. Sini kayak ada kotoran, terus kayak jadinya tuh lebih seimbang karena dia kayak ya membentuk apa ya, suatu bentuk yang menurunkan tegangan permukaan. Kayak tadi kan tegangan permukaan kan bentuknya bulat kan karena luas permukaan yang paling kecil itu dicapai pas lagi dia bulat gitu. Jadi kayak dia tuh menyeimbangkan lah gitu interaksi antar molekulnya. Jadi tegangan permukaan turun dan dia juga mengikat minyak dan untuk ya membersihkan gitu. Viskositas dikenal dengan kekentalan. Oke, viskositas itu kekentalan ya. Yang mempengaruhi itu massa molar senyawa dan juga interaksi. Semakin besar MR, semakin kental dan lambat cairannya. Semakin kuat interaksi, semakin kental ya. Nah, sekarang kalian mau tanya-tanya nggak sih kalau kayak gitu, kayak berarti oli itu kan, oli itu kalau nggak salah hidrokarbon ya. Hidrokarbon, tapi itu hidrokarbon rantai panjang gitu kayak C20-an sekian gitulah. Sedangkan air itu kan H2O. Kenapa oli lebih kental daripada air gitu kan? Padahal ini kan ikatan hidrogen, katanya ikatan hidrogen kan yang paling kuat. Nah, ya itu karena si C-nya tuh ada 20 guys, kayak walaupun dia ikatan cuman kayak gaya London aja, cuman kayak ada 20 gitu. Jadi bahkan kayak dia lebih banyak dari, lebih kalau diakumulasikan itu dia lebih besar dari ikatan hidrogennya air gitu. Makanya dia tuh lebih kental daripada apa? Daripada air gitu. Ya kurang lebih begitu sih guys, viskositas intinya kekentalan. Semakin besar MR, semakin kental, semakin kuat interaksinya, semakin kental juga. Wow, sudah mau selesai berarti guys, sudah masuk perubahan fasa. Enggak ding, masih ada. Nah, perubahan fasa ini kelihatannya dari gas ke liquid ke solid, ini namanya kondensasi freezing gitu-gitu. Untuk dari sini melting or fusioning berarti dia kalau misalnya butuh sebuah panas itu berarti kayak delta H fus. Itu panasnya merupakan kalor yang diserap oleh satu mol padatan ketika mencair pada tekanan dan suhu yang tetap. Nah, kalau buat delta H yang buat membekunya ya berarti sama, cuman jadi minus aja gitu kan. Berarti kan kalau dia membeku kan dia melepas kalor ya, bukan butuh kalor. Kalau misalnya dari solid ke liquid ya berarti plus. Nah, kalau misalnya kalau dari liquid ke gas nih namanya berarti delta H vaporization. Itu merupakan kalor yang diserap satu mol cairan ketika menguap. Nah, untuknya condensation juga sama, besarnya sama, cuman dia jadi minus. Nah, kalau misalnya dari untuk solid ke gas itu delta H sublimation itu kalor yang diserap satu mol padatan ketika menyublim. Ya, untuk kebalikannya ya sama kayak tadi lah ya, kayak berarti minus gitu. Nah, ini diagram fasa. Oke. Nah, yang tadi kalau misalnya kalian masih ingat di slide-slide awal tuh ada yang disebut kalau misalnya si densitas kerapatan H2O saat cair itu lebih rapat dibandingin padat. Nah, makanya ini kenapa kalau kalian lihat tuh si ini tuh dia miringnya ke sini gitu. Sedangkan umumnya molekul-molekul itu miringnya ke kanan, kayak yang ini kan agak ke kanannya walaupun agak kurang kelihatan, cuman itu lebih ke kanan. Sedangkan ini kan ke kiri, kelihatan kayak ini ke kiri. Nah, itu tuh karena ya itu gitu, kayak kalau di molekul-molekul pada umumnya itu si bentuk padatnya itu lebih rapat daripada cairnya gitu. Sedangkan kalau di air itu tuh bentuk yang cairnya tuh lebih rapat dibandingin yang padatnya, makanya dia bentuknya tuh ke kiri kayak gini gitu, sedangkan yang lain ke kanan. Nah, sekarang kita lihat satu-satu nih kayak di titik-titiknya gitu. Nah, ini kan ini kan harus ingat terus kayak ini tuh padat, cair, gas. Kayak ingat aja kalau misalnya kayak Y gitu, ini kayak padat, cair, gas. Kayak kalian tidak boleh lupa guys. Tunggu, ini jelek banget bentuk. Gue nggak bisa gambar. Ya gitulah pokoknya.
Terus dari A ke B. Ini kan berarti dia antara batas antara apa? Antara gas sama padat kan. Kalau misalnya perubahan antara gas sama padat itu berarti apa tuh? Sublimasi ya, sublimasi atau enggak ini deposisi. Jadi ini tuh sebenarnya sepanjang garis ini merupakan titik sublimasi. Sublimasi. Ya nggak cukup ya udahlah. Nah, kalau misalnya dari garis ini nih, dari B ke D nih, udahlah nggak usah gue tebelin, mau jadi jelek. Berarti kan dari cair ke gas. Nah, dari cair ke gas itu kan mendidih ya kan, mendidih. Jadi kayak makanya itu disebut garis titik didih gitu. Ini garis titik didih. Nah, kenapa kayak sebenarnya tuh di semua titik di garis ini tuh merupakan titik didih. Cuman bedanya sama titik didih yang kita tahu itu titik didih normal. Titik didih normal itu titik didih di saat tekanannya tuh tekanan udara 1 atmosfer di sini 760 torr 1 atmosfer kan. Nah, jadi di sini itu titik didih normal. Tapi ya sepanjang garis ini pun dia titik didih, cuman ya titik didih normal yang ada di 1 atmosfer ya di titik ini gitu, di titik itulah pokoknya. Nah, ya gitu. Jadi yang lain juga sama begitu, kurang lebih. Terus kita lihat lagi ini dari C ke B, plus ya hapus. C ke B kan dari padat ke cair. Berarti ini tuh garis apa? Garis titik leleh atau titik beku juga ya boleh lah kayak ya intinya itu dari padat ke cair aja. Nah, kalau misalnya ini nih, titik B ini merupakan titik triple. Titik triple tuh titik di mana ada kesetimbangan fasa antara padat, cair, dan gas. Jadi maksudnya kesetimbangan fasa tuh gimana? Jadi di titik itu tuh ada tiga-tiganya gitu. Jadi kayak ada padatnya, ada cairnya, ada gasnya gitu. Misalnya kayak kalau misalnya kalian rebus air itu kan ada cair, ada gasnya kan. Kalau misalnya di titik triple tuh berarti kayak ada padat juga gitu. Jadi ada padat, cair, sama gasnya gitu. Nah, terus kalau misalnya di titik D ini merupakan titik kritis. Nah, titik kritis ini kalau misalnya dilanjutin lagi nih, misalnya kayak ada sebuah di sini di suhu ini, terus di tekanan ini, di sini nih berarti di titik ini. Kayak dia tuh udah nggak jelas lagi gitu loh. Jadi setelah melewati titik kritis, udah nggak ada batas yang jelas lagi antara dia tuh fase cair atau fase gas gitu aja. Jadi kayak setelah melewati ini tuh dia kayak udah gak jelas gitulah, kayak gak ada batas tegas antara cair dan gas gitu. Terus gas juga udah nggak bisa dikondensasikan karena ya udah melewati gitu, makanya kayak batasnya tuh udah nggak jelas, makanya kayak di situ tuh udah tidak jelas lah dia siapa, krisis identitas. Ya, begitu guys. Apakah ada yang ditanyakan dari diagram fasa? Mau nanya dong. Apa tuh? Kalau di yang apa namanya di garis yang merah-merah gitu tuh, kalau misal ditanyain wujudnya apa, jawabnya gimana? Wujudnya? Dia Misal lagi gitu, padat atau cair atau gas gitu gimana? oh Mungkin nggak sih? sebenarnya di titik ini tuh kayak dia lagi justru kayak di titik ininya sih, di titik kayak apa ya, di titik perubahan wujudnya gitu. Mungkin kayak dia mungkin tidak berwujud tapi kayak lagi naik suhunya atau kayak lagi bentar kok gue bingung. Di titik merah ini kalau ditanyain wujudnya apa? Iya, jadi misal kalau yang kayak di garisnya gitu, maksudnya yang di garis yang merah-merah itu tuh misal dia lagi berwujud apa gitu. Oh, harusnya enggak sih, harusnya ya. Gitu Soalnya ya. kayak dia Okay. tuh garis perubahan wujud gitu loh, kayak di titik ini tuh dia lagi fase berubah wujud gitu. Harusnya ya. Gak tahu tuh, ada yang bisa bantu jawab gak? Oke deh, terima kasih ya. Gue tidak menjawab ya, maaf ya. Nggak apa-apa. Oke.
Kalau karbon dioksida ya kurang lebih sama lah ya guys, cuman dia mencongnya ke kanan gitu kan, kalau air mencong ke kiri. Nah umumnya yang kayak karbon dioksida sih yang lain-lain kayak harusnya ke kanan, banyaknya ke kanan, cuman air aja dia anomali air aja. Nah ini menentukan kadar penguapan nih, pakai persamaannya ribet, persamaan Clausius-Clapeyron. Persamaan umumnya kayak gini, cuman dari suatu sumber gue menemukan sebuah pemudahan untuk hidup. Jadi kayak ada rumus cepatnya gitu. Misalnya kayak kan ini rumus aslinya nih. Nah, itu tuh kalau diturun-turunin tuh bisa dapat rumus-rumus turunan ini nih. Jadi untuk misalnya kalian butuh carinya P2. Langsung aja itu dari P1 dikali E minus delta H. Jangan tanya gue ya, bukan gue yang nurunin, gue cuma nyomot kayak ya gitu deh. Ini pangkat ya guys BTW. 1 per T2 min 1 per T1. Menurut gue kayak berguna banget sih guys, kayak di soal yang gue baru nemu sih yang pakai persamaan Clausius-Clapeyron itu kebanyakan tuh tinggal masukin rumus semua, cuman mungkin kalau misalnya dari bentuk umum ininya agak susah, makanya kayak ada bentuk-bentuk turunannya yang kayak kalian tinggal masukin aja gitu ke salah satu ini tergantung apa yang dicari gitu. Terus ini ada delta H verb, kalau misalnya ini yang dicari itu tinggal masukin aja min R ln P2 per P1. Ini sabi banget guys kalau kalian mau mencatat 1 per, atau enggak juga nggak apa-apa sih, ini kayaknya di-share juga kok si PPT-nya. T1 kayaknya. Terus kalau misalnya ditanyanya T2 itu 1 per T1 min R ln P2 per P1 per delta H vaporization. Dan jangan lupa ini pangkat minus 1. Jadi itu sebenarnya 1 per ini gitu. Jadi jangan lupa ini 1 per ya guys. Jadi kayak ini tuh kayak 1 per, anggaplah ini K, jangan K apa sesuatu apa ya, A aja lah. Jangan lupa ini 1 per, soalnya ada pangkat minus 1-nya. Iya ini. Terus untuk R-nya ini kan pakainya ini kan 8,31 Joule per mol Kelvin. Makanya delta H vaporization-nya kalian harus dalam Joule kayak, karena si R-nya kan Joule per mol Kelvin. Jadi kalau misalnya delta H vaporization-nya itu dikasih taunya dalam kilojoule, jangan lupa untuk diubah dulu ke joule gitu. Nah ini untuk rumus dasarnya, dan ini turunan-turunannya nih. Kalau misalnya kalian mau mencari salah satu di antara mereka, itu tinggal masukin aja sih harusnya. Ya begitu cara cepatnya guys. Mungkin dapat memudahkan kalau berguna. Oke. Wow, latihan. Kita coba menggunakan ini ya. Rumus cepat yang tadi. Nah, berapa kala penguapan ethylene glycol? Berarti yang ditanyakan delta H verb. Kita tulis dulu yang diketahuinya. Seperti biasa, standar. 95,1 derajat Celcius. Jangan lupa, oh ya ini T-nya dalam Kelvin ya. T dalam Kelvin. Berarti kalau 95,1 derajat Celcius ditambah 273 itu 368,1 Kelvin. Dengan tekanan uapnya P1-nya 7,23 mmHg. Pada 197,1 derajat Celcius, berarti T2-nya itu 197,1 derajat Celcius. Jangan lupa diubah ke Kelvin. Jadi ditambah 23 jadi 470,1 Kelvin. Tekanan uap ethylene glycol sebesar 755. Berarti ini P2-nya sebesar 755 mmHg. Oke, ditanyakan kadar penguapan. Nah, kita nyontek dulu nih sama rumus di yang tadi. Asik banget kan tinggal masukin rumus. Min R ln P2 per P1
kan P2 per P1, terus 1 per T2 min 1 per T1, 1 per T2 min 1 per T1. Oke, masukin R-nya 8,31 dan P2-nya 755 per 7,23 per 1 per 470,1 min 1 per 368,1. Nah, ini dihitung pakai kalkulator guys karena susah sekali angkanya. Kalau misalnya kalian bisa hitung tanpa kalkulator keren banget, cuman itu mempersulit hidup, jadi mendingan pakai kalkulator aja. Dan ini walaupun dia minus, nanti tuh si penyebutnya itu nanti hasilnya bakal minus juga gitu. Jadi nanti minusnya tuh akan kecoret. Kalau menurut perhitungan gua, bukan perhitungan gua, maksudnya perhitungan kalkulator gua, min 38,6289 per min 5,89 kali 10 pangkat minus 4. Nah, ini kan minusnya nanti kecoret. Nah, terus dapatlah ini tuh 6,558 kali 10 pangkat 4 Joule per mol. Ini delta H ya, guys. Ya, delta H. Berarti ini kalau dijadiin kilojoule, jadi 65,58 kilojoule per mol. Yuk, mantap. Nah, ini juga masih sama kayak tadi, cuman bedanya yang ditanya tekanan uap. Jadi yang ditanya tuh P2. Boleh kalian sekalian cobain sambil gue menuliskan yang diketahui aja. Kayak soalnya ini berarti kalau masukin gitu guys ke sini, ke P2 ini nih. Ke sini. Kayak membantu itu rumus ini tuh. Kita tulis dulu kali ya. Sambil kalian kerjain juga bisa ribet sih guys. Satunya itu 68,73 derajat Celcius. Jangan lupa diubah ke Kelvin. 341,73. Tekanannya 760 mmHg. mmHg sama Thor sama ya guys. Memiliki entalpi penguapan. Nah ini nih delta H. Vaporization-nya 28,9 kJ per mol. Nah ini kan kilojoule nih, jangan lupa diganti jadi joule dulu, 28,900 joule per mol. Kenapa? Karena si L lagi. Si R kan kita pakainya satuannya joule per mol Kelvin kan, jadi kita harus sesuaikan juga gitu. Kayak ini jangan sampai kilojoule dan jangan sampai lupa ya guys diganti. Kalau kalian pakai R 8,31. Nah, terus apa tadi teh? Tekanan uap pada 30 derajat. Berarti T2 itu 30 derajat. Jangan lupa dijadikan Kelvin. Jadi tambah 273 303 Kelvin. Kita masukin deh ke rumus tadi. P2 sama dengan P1 kali E pangkat minus delta H vaporization per R dikali 1 per T2 kurangin 1 per T1. Masukin P1-nya ada 760 dikali E pangkat min 28900 per 8,31 dikali 1 per 303 kurangin 1 per 341,73. Nah ini kayak harus banget pakai kalkulator sih guys. Kayak kalau nggak pakai kalkulator ya nggak bisa gitu, susah banget gitu kan ya nggak sih. Terus ini setelah dihitung menggunakan kalkulator didapatlah dia 206,95 Thor mmHg sama aja sih. mmHg itu sama Thor sama ya guys. Nah, kalau dari jawaban ini karena ada 207 kita buletin jadi 207 Thor. Oke, dapatlah ini begitu. Nah ini latihan diagram fasa. Kecil banget ya, kecil banget gak? Nah
Nah, kita lihat pelan-pelan. Pada zona 1, oh ya, kita jangan lupa mencatat dulu. Bentar, mana pen hilang? Ih, ya udahlah, kecil-kecil aja kalau gitu, maaf ya guys. Ini berarti jangan lupa ditulis. Anjir, nah jadi hitam. Gue kasar banget ya, maaf ya. Ini padat, cair, gas. Benar kan pada cair gas ya. Jangan lupa pada zona 1. Nah, berarti zona 1 di sini berarti fasanya apa? Ya padat tuh. Padat. Ya nggak sih? Proses Iya, yang padat. terjadi jika mantap. Kan zona 1 di padat ya. Proses yang terjadi jika air pada zona 1 dengan tekanan di bawah titik triple. Nah, titik triple kan berarti di sini tekanan di bawah titik triple dipanaskan secara isobar. Di sini anggaplah ya, dipanaskan kan berarti ini T, berarti dia kayak dipanaskan Nah, berarti dia kan berubah dari padat ke gas. Berarti dia mengalami proses dari padat ke gas menyublim, ya nggak sih? Karena di bawah tekanan titik triple kan di sini. Terus tekanan di sini di bawah, terus dia kayak dipanasin dari padat jadi gas. Kayak dia menyublim. Oke, pada zona 3 pada cair gas memiliki fase gas berarti ya enggak? Kalau ini gue ada yang salah, koreksi aja guys, santuy. Titik A nih menunjukkan apa? Menunjukkan titik kritis. Ya kan? Jangan lupa kalau ada titik yang kayak di ujung-ujung kayak gini nih, cair gas ini ujungnya itu berarti di titik kritis. Oke. Wujud air ketika berada pada tekanan dan suhu di atas titik A. Menurut gue sih jawabannya tidak jelas. Make sense gak sih? Kayak karena kan di atas tekanan dan suhu di atas titik A, berarti kayak tekanan di suhu di atas, tekanan di atas, berarti dia kayak ada di sini gitu kan. Berarti kayak udah melewati titik kritis, berarti dia udah nggak ada batas yang jelas lagi kan. Tadi fase padat fase padat mulu fase gas dan fase cairnya gitu. Makanya kayak wujudnya tuh udah gak jelas gitu loh, kayak di situ dia apakah menjadi gas ataukah menjadi cair, kayak ya gitu deh menurut gue ya. Tapi kalau misalnya kalian ada jawaban yang lebih meyakinkan, boleh banget langsung aja. Nah, untuk perubahan yang terjadi di titik B, mana titik B? Nah, ini perubahan yang terjadi di titik B, kalau menurut gue yang terjadi dia kayak antara jadi cair ke gas atau gas ke cair menurut gue ya. Atau kalau kita tarik ke bawah sini kan dia dari sini ke sini, dari sini ke sini itu mungkin dia kayak ada kenaikan suhu mungkin. Nggak ada nih kenaikan suhu ke kanan pun, berarti ini mungkin ya cair ke gas sampai gas atau gas ke cair, perubahan di B karena dia titik didih. Kalau buat yang G, proses yang terjadi pada lintasan J dari sini ke G aksen L ya. Ini kan grafiknya ke sini kan T, sini waktu, berarti ke sini T-nya makin besar, berarti yang terjadi adalah kenaikan suhu. Oke, gimana? Kalau dari G ke G aksen, tunggu ini kecil banget ya Bun, sebentar kayak kita gedein dulu. Dari G ke G aksen, apa sih tanya? Kok gue bingung, ntar guys. Dari J ke G itu kan ini, ya. Dari G ke G aksen
Oh, dari J ke G juga bisa kalian tarik ke atas ternyata titik-titiknya. Jadi kayak berarti kan dari C ke B gitu prosesnya ke kanan gitu kan berarti naik suhu. Jadi kenaikan suhu. Sedangkan untuk dari gue lupa lagi soalnya dong. G ke G aksen. Dari G ke G aksen. Ini kayaknya sih ada kenaikan tekanan. Cuman gue sendiri juga belum yakin apakah jawabannya kenaikan tekanan atau enggak. Mungkin kalian ada yang mau berpendapat nggak ini apa? Dia lagi ngapain? Kalau perubahan fase bisa nggak? Bisa sih, bisa banget sih. Jadi kayak jawabannya sama kayak yang F gitu. Maksudnya. Soalnya dia kayak ada di titik B. Bener, kayak yang ditanyain itu ya. Kayak yang ditanyain si Lili tadi ya. Kalau misalnya ditanya di garisnya itu. Harusnya dia lagi ada perubahan fase sih antara dari cair ke gas atau dari gas ke cair. Harusnya sih perubahan fase ya. Bener. Perubahan fase kayak. Oke. Udah sih guys. Udah habis. Gimana? Cepet ya? Oke, aku mau tanya dong, itu yang nomor B aku masih kurang paham. Yang apa teh? Yang B? B yang itu yang nomor 3B, yang proses yang terjadi. Oke. Yang ini? Yang ini? Iya, Oke. Berarti ini tuh kan proses yang terjadi jika air pada zona 1 dengan tekanan di bawah tekanan titik triple. Ini kan titik triple-nya di D kan. Nah, terus berarti kan tekanan yang ada titik triple itu di sini. Ini tuh pengen gue zoom deh, cuman kalau gue zoom gue nggak bisa nulis gimana ya? Bentar. Kalau bisa nggak ya? Tuh, apaan sih? Bentar. Kita coba gambar ulang walaupun gue nggak bisa gambar. Tuh lihat gambar garis aja mencong. Salah kayak ya gitu lah ya. Hari ini D nih. Titik triple kan berarti tekanan di saat titik triple kan di sini nih. Anggap nggak usah lah, nggak usah sebut angka. Berarti zona 1 kan berarti di daerah sini. Ganti warna deh. Warna apa ya? Ini kan zona 1 nih. Nah. Terus titik triple di sini. Berarti kalau misalnya dia tanyakan dengan tekanan di bawah tekanan titik triple. Berarti karena tekanan titik triple di sini, berarti tekanannya anggaplah di sini. Karena dia di bawah titik triple kan ditanyanya. Pada zona 1, anggaplah dia tadinya di sini. Dipanaskan secara isobar. Berarti isobar kan tekanan tetap. Sedangkan ini kan T, ini P kan. Dipanaskan secara tekanan tetap. Berarti dia tuh suhunya dinaikin terus. Nah, berarti dia tuh kayak awalnya dia kayak mengalami kenaikan suhu, terus nanti dia di sini dia ada menyublim. Karena kan pada cair gas. Dari padat ke gas dia kayak akan menyublim gitu. Karena dia ada di bawah titik triple dan kalau dia dipanasin dia akan menyublim. Dan kalau misalnya dia tetap dipanasin ya dia jadi gas terus kayak ya naik aja terus suhunya gitu. Makanya menyublim. Gimana? Oke, thank you. Oke. P, boleh ngulang yang G sama H lagi gak? Yang G sama H. Kalau yang ini nih lintasan J ke G. Tuh, gue tuh suka lupa soal deh. J ke G aksen. Oke, semoga ingat. Nah, dari J ke G. Ih, apaan sih? Kayaknya gue cuma bisa ngezoom atau nunjuk. Kalau nggak kelihatan ya. Ya ampun. Ini kalau gue ini ada tangannya gak guys? Ini ada tangannya gak? Nggak ada tangan di layar kalian? Ada. Oke. Ini kalau misalnya J nih atau enggak kalau misalnya kita bingung lihat grafik yang bawah, tarik aja ke yang atas gitu kayak. Kan ini kalau J kita tarik ke atas tuh kan dia dari titik C. Ya kan? Kalau G aksen kita tarik ke atas dia dari titik B.
Dari J ke G aksen berarti sama aja kayak dari C ke B kan. Nah kalau dari C ke B ini kan dia tekanannya sama. Terus dia garisnya ke kanan gini. Berarti kayak adanya proses kenaikan suhu karena dari tekanan yang sama dia prosesnya tuh dari C ke B gitu. Makanya kalau yang G menurut gue jawabannya itu adalah kenaikan suhu karena ya grafiknya tuh lurus gini terus arahnya dari C ke B, makanya kenaikan suhu. Gimana? Ngerti, Pei. Oke, kalau buat yang G ke G aksen, kenapa perubahan fasa? Karena suhunya tetap. Kayak kalau misalnya kalian tahu, kalau misalnya ada grafik air, grafik pemanasan air yang sudah harusnya tidak asing, yang kayak gini gitu. Ini grafik pemanasan air, kalau misalnya dia ada kenaikan suhu, maka tidak ada perubahan fasa kan. Sedangkan kalau dia lagi nggak ada kenaikan suhu, tunggu ini T. Kalau ini T, ini Q, kalau nggak salah. Apaan sih, kok gue lupa ini apa sama apa. Ya pokoknya itulah. Ini T, bener. Jadi kayak kalau misalnya ini lagi ada kenaikan suhu, berarti tidak ada perubahan fasa kan. Sedangkan kalau dia suhunya lagi tetap, berarti dia kayak lagi berubah fasanya. Terus di sini nanti dia bakal naik lagi sampai, kalau ini air, berarti ini bakal kayak sampai 100 derajat Celcius. Di sini 0. Berarti kalau misalnya dia lagi ada kenaikan suhu, berarti dia tidak berubah fasa gitu. Karena dia lagi naik suhunya. Tapi kalau misalnya dia lagi gak ada kenaikan suhu lagi, berarti dia lagi berubah fasa. Nah, kalau misalnya apaan sih? Kayak gini sih. Ya ampun, aku gaptek sekali. Oh, hehe. Kalau misalnya G ke G aksen, kan dia kita lihat gak ada perubahan suhu kan. Di grafik ini pun dia nggak ada perubahan suhu. Dia diam aja gitu. Berarti kemungkinan besar dia lagi ngapain, dia lagi berubah fasa. Dan kalau kita tarik pun, dia ada di titik B, di mana dia tuh ada di si garis titik didih ini gitu. Jadi kemungkinan besar dia tuh lagi berubah fasa antara dari cair ke gas atau dari gas ke cair kayak gitu. Gimana? Ngerti, Pei. Makasih. Oke, semoga beneran ngerti ya. Gue merasa tidak kurang menjawab. Gimana? Ya, ada lagi? Santuy kok guys. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, tanya aja. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, ya nggak apa-apa. Lagian pasti kayak capek juga nggak sih kalian hari ini? Kayak kita tadi pagi ujian kalkulus, kayak oh my god. Hah, semangat ya. Hehe. Gimana? Nggak ada. Aku mau lihat lagi dong, cari contoh soal yang kayak ikatan hidrogen gitu-gitu. Yang mana teh? Jauh banget ya, maaf. Santuy. Lihat gak jelas banget ininya, cuman kayak bulat-bulat dong. Apaan sih, kayaknya gue gak jelas gini, nyoret-nyoret. Yang ini deh. Yang tadi deh, yang sebelumnya yang etanol itu ya. Oh ini ya, yang kuis kecil. Iya. Kenapa? Boleh tolong jelasin lagi nggak? Aku kayak tadi masih bingung gitu. Oke. Elsia, ntar kalau mana sih? Oh ini. Oke, ini etanol. Kita gambar dulu aja biar jelas gitu ya kan. CH3, CH2, O, sama H. Nah, kalau misalnya dari gaya dispersi London ini kan memang sudah pasti dialami oleh semuanya kan. Jadi harusnya ini juga iya. Jadi kayak memang semuanya itu mengalami, jadi pasti si etanol juga mengalami gaya dispersi London. Jadi ini udah pasti. Gimana? Oke kan untuk yang dispersi London? Oke. Nah, kalau misalnya untuk yang ikatan hidrogen kan ikatan hidrogen itu ketika ada H ikatan sama bond kan.
Nah, ini kan ada nih H sama O nih. Oh my god, ada H sama O di sini. Berarti dia tuh bisa membentuk ikatan hidrogen juga gitu sama karena dia O, maka dia kayak berikatan lagi sama H gitu kan. Emang kan harus berikatan sama kayak sesama ikatan hidrogen gitu loh kayak ya kan sesama OH saya sama ikatan hidrogen lagi lah gitu intinya. Ini O, ini CH2, ini CH3. Makanya ini tuh ada ikatan hidrogen di sini. Makanya ini ada ikatan hidrogen yang B. Dan kalau menurut gua, kenapa ada gaya dipol-dipol juga? Karena sebenarnya ikatan hidrogen sendiri itu merupakan dipol-dipol. Kayak kan dipol-dipol kan antara polar sama polar kan. Kayak etanol ini kan polar kan. Etanol. Makanya kayak antara polar dan polar ada gaya apa? Ada gaya dipol-dipol. Dan kayak si ikatan hidrogen itu sendiri pun merupakan gaya dipol-dipol, tapi dipol-dipol sangat kuat karena perbedaan elektronegatifan yang tinggi gitu. Kenapa nggak ada ion dipol terinduksi sama ion dipol? Ya karena ya ini kan etanol C2H5OH aja kayak ionnya ion dari mana gitu ya. Nggak ada, makanya jawabannya tuh A, B, sama E gitu. Oke, ngerti. Makasih, P. Oke. Mau tanya, contohnya kalau ada dipol terinduksi itu contohnya kalau di mana? Kayak apa? Dipol terinduksi contohnya. Yang senyawa yang ada dipol terinduksi itu contohnya kayak apa? Bentar ya, gue pikir dulu. Sebenarnya kalau menurut gue ya, menurut gue kayak si gaya London kayak buat yang polar sama non polar sama non polar kayak kan dia tuh kalau non polar tuh cuma bisa gaya London doang kan. Mana ya? Nah ini karena dia apa ya posit netral sama netral cuman yang satu tuh terdistorsi dan yang satunya ikutan gitu. Jadi menurut gue tuh kayak gaya London sama dipol terinduksi itu kayak sejalan. Jadi kayak setelah dia mengalami gaya London yang merupakan kayak tadinya dia netral, terus di suatu kejadian tuh dia pas elektron lagi bergerak-gerak itu dia ada kecenderungan parsial positif negatif yang saat terus molekul di sebelahnya tuh cepat apa ya saat dia mengalami gaya London tuh dia sama orang mengalami kayak si gaya London tuh dia sekalian mengalami dipol terinduksi gitu karena ya kalau misalnya yang pindahnya cuma satu doang yang lainnya nggak pindah kan berarti ya sama aja makanya kayak pas lagi di satu molekul tadinya netral juga pasti ikutan gitu loh dan itu kayak secara langsung terinduksi juga gitu menurut gue. Jadi kayak barengan gitu loh terjadinya. Oke, thank you. Gimana? Ada lagi? Sampai mau nanya lagi dong. Jadi Apa? tuh dosenku tuh pernah ngomong tuh ada derajat kebebasan gitu. Itu yang gimana ya? Apa? Orang, Siapa?
dosenku tuh pernah ngomong tuh kayak ada derajat kebebasan gitu, tapi waktu dijelasin aku nggak ngerti. Kira-kira pernah denger nggak? Derajat kebebasan. Pernah Jujur ngomong gua gitu. nggak. Dia ngomongnya maksudnya derajat kebebasan dihubunginnya sama apa? Waktu habis itu yang yang diagram apa sih namanya tadi, yang ada pada cair gasnya itu, yang digambar diagram fasa itu namanya ya. Diagram fasa ya. Derajat Habis itu kebebasan. iya dia tiba-tiba ngomong derajat kebebasan gitu. Sebentar. Gua jujur suka AFK kalau kelas kimia, guys. Jadi jangan kita dosennya sama. Dosen kita sama nggak sih? Nggak tahu, aku Burida. Hah, sama berarti. Iya. Nah, gue suka AFK, guys. Gue di situ. Ntar gue coba ya gue mencari di catatan gue apakah gue ada sedikit catat dia tentang derajat kebebasan, tapi kayaknya nggak gue catat gitu. Enggak, ternyata tidak aku catat, guys. Dia nggak ada derajat kebebasan, nggak tahu. Beda, maaf beda. Oke, terima kasih ya. Oke. Gue selalu tidak bisa menjawab pertanyaan Lily. Maaf ya. Nggak apa-apa. Udah. Gimana? Apakah sudah, guys? Sudah. Oke. Ya kalau misal kalian masih ada mungkin yang mau ditanyakan, cuman masih kayak aduh ragu sekali aku mau menanyakan ini, kayak boleh PC gue, semoga gue bisa jawab. Maksudnya kayak gue menjawab PC-nya, cuman semoga gue bisa menjawab pertanyaannya gitu, kayak ya gitu deh. Gimana